Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Selanjutnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, dia berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah wa qad laqina minal musyrikina shiddah. Ia berkata, satu hari kami mengadu kepada Nabi. Saat itu Nabi sedang bertelekan pada selendang beliau di naungan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Dan saat itu kami sudah sangat menderita dari penyiksaan orang-orang musyrik di Mekah. Kami berkata, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, sudikah memintakan pertolongan kepada Allah untuk kami? Sudikah engkau mendoakan kami? Ini adalah permintaan yang wajar, bahkan mungkin layak, karena mereka sudah sangat menderita akibat penyiksaan, penindasan, intimidasi dari orang-orang musyrik di Mekah. Dan yang mereka minta juga enggak berlebihan, cuma minta doa. Satu hal yang enggak susah juga untuk dilakukan. Apalagi saat itu Nabi sedang berada di bawah naungan Ka'bah. Bagi Nabi tidak susah untuk mengabulkan permintaan sahabat ini. Apalagi sepertinya mereka layak untuk mendapatkannya. Kayaknya seperti itu. Dan biasanya juga Nabi tidak pernah menolak apabila diminta sesuatu. Selalu beliau berikan apa yang bisa beliau berikan. Apalagi yang diminta ini cuma doa. Tapi Nabi tidak memberikan itu kepada mereka. Nabi tidak meluluskan permintaan sahabat tersebut, yaitu Nabi tidak mendoakan mereka. Padahal itu tidak susah untuk Nabi lakukan. Apalagi saat itu Nabi berada di bawah naungan Ka'bah, di salah satu tempat yang mustajab doa. Tapi Nabi memberikan sesuatu yang lebih penting untuk mereka.
yang lebih bermanfaat bagi mereka. Ini pelajaran pertama. Tidak semua yang diminta itu harus diberikan seperti yang diminta. Contohnya anak-anak kita sering minta ini, minta itu. Tapi kita tahu, tidak semua permintaan anak harus dituruti seperti yang mereka minta. Tapi mereka layak untuk diberikan. Demikian pula mungkin karib kerabat kita sering minjam uang, walaupun hakikatnya minta. Sekali diberikan, 2 kali, dan seterusnya. Kemudian ada momen di mana kita tahu dan sadar betul bahwa yang diperlukannya bukan lagi uang, tapi yang diperlukannya adalah sesuatu yang lain, yaitu nasihat. Nah, di sini Nabi SAW memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka, yaitu nasihat. Nabi berkata kepada mereka, "Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha." Dulu orang sebelum kamu ada yang dibawa, digali lubang untuknya, lalu dia dikubur hidup-hidup di dalamnya. Tsumma yu'ta bil minshar fayudha ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu dia dibelah 2 hingga terbelah 2. Wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa 'azmihi. Ada yang digaruk dengan sisir besi sehingga mengelupas daging dan tulangnya. Wa ma yasudduhu dzalika 'an dinihi. Namun semua itu tidak memalingkannya dari agamanya. Nabi memberikan nasihat kepada mereka, karena Nabi tahu itu yang lebih bermanfaat bagi mereka daripada doa. Nabi tidak mendoakan, tapi Nabi memberikan nasihat. Karena di momen itu nasihat lebih penting daripada doa. Walaupun bukan tidak salah minta doa. Boleh minta doa. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu nasihat. Pelajaran kedua, inti dari nasihat Nabi ini adalah sabar. Tapi hebatnya Nabi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang sabar di sini. Maksudnya kita tahu, yaitu sabarlah kalian. Tapi di sini Nabi tidak mengucapkan kata sabar itu kepada mereka. Ini pelajaran, ini faedah. Mungkin kita pernah mengalami satu situasi dan kondisi. Kita perlu sabar. Lalu disabar-sabarkan orang dengan kalimat sabar. Enggak enak di telinga. Mungkin pernah kita alami itu ya. Kita perlu sabar ini. Lalu ada orang datang berkata, "Pak, sabar Pak." Itu kata yang paling tidak enak didengar. Mungkin kemungkinan besar kita tolak. Karena kita tidak mampu mencerna kata sabar itu di sini. Demikian pula Nabi SAW di sini tidak mengucapkan kata sabar. Walaupun inti dari nasihat Nabi itu adalah sabarlah. Tapi Nabi membuat suatu komparasi, perbandingan. Ini kaedah dan rumus. Nabi berkata tentang syukur. Undru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdar Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan lihat orang yang di atas kamu. Supaya kamu bisa tidak menganggap remeh apa yang Allah berikan kepadamu. Yaitu supaya kamu tidak lupa bersyukur, supaya kamu bisa bersyukur, mengerti syukur. Itu di dalam bab syukur. Di dalam bab sabar sebaliknya. Lihatlah orang yang ada di atas kita musibahnya. Jangan lihat orang yang di bawah kita. Nanti kita kurang sabar. Lihatlah orang yang di atas kita yang lebih berat
cobaannya daripada kita. Mungkin dengan itu kita bisa bersabar. Nah, di sini Nabi SAW menggunakan rumus itu. Nabi memberikan contoh umat-umat sebelum kamu. Luar biasa penderitaannya, cobaannya, siksaannya lebih daripada yang kamu alami. Ada yang dikubur hidup-hidup. Ada yang digergaji sampai terbelah dua. Ada yang digaruk dengan sisir besi. Kita tahu bahwasanya siksaan yang dialami oleh para sahabat itu sangat hebat. Namun umat sebelum kamu ada yang diuji dengan ujian yang lebih hebat dari itu. Maka sabarlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innaman nasru ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Sabarlah kamu. Lihatlah orang yang di atas kamu. Ujiannya lebih hebat daripada kamu. Namun itu semua tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, cobalah lihat orang-orang yang mungkin ujian hidupnya lebih berat dari kita. Mungkin itu akan membuat kita lebih termotivasi untuk bersabar. Kita mengerti arti sabar. Kalau kita lihat orang yang ujiannya di bawah kita, nanti kita kurang bersabar. Kita akan jatuh kepada sikap terburu-buru, alias kurang sabar. Lanjutan hadis ini, Nabi SAW bisa membaca apa yang ada pada mereka. Lanjutan hadis ini menjelaskannya. Nabi SAW mengatakan, wallahi la yutimmannallahu hadal amr hatta yasir raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'bu ala ghanami. Demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini. Agama ini pasti menang. Bagaimanapun caranya, kapanpun waktunya. Hingga kamu, seorang itu berjalan dari Son'a ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali Allah atau serigala yang akan menerkam kambing-kambingnya. Artinya, kekuasaan, kejayaan ada di tangan Islam dan kaum muslimin. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kamu jangan maksa-maksa Allah. Di sini Nabi bisa mengetahui dan membaca apa yang membuat mereka tidak meminta nasihat, tapi justru minta doa. Yaitu mereka mungkin sudah terobsesi dengan hasil. Sudah lama menderita, sudah berjuang lama. Mana hasilnya? Mungkin perlu dibantu dengan doa. Sehingga Nabi pun mengatakan di akhir hadis ini, walakinnakum tastajilun. Tapi kamu ini terburu-buru. Nabi menilai mereka terburu-buru. Padahal yang mereka mintakan doa. Tapi Nabi berkesimpulan, kamu ini terburu-buru. Kenapa? Karena kamu ini terobsesi dengan hasil. Sehingga tidak fokus pada prosesnya. Seharusnya kamu fokus pada proses. Jangan terobsesi dengan hasil. Itu yang akan membuatmu kurang sabar. Bahasa lain dari terburu-buru itu kan kurang sabar. Jadi Nabi SAW di sini menilai mereka kurang sabar karena terobsesi dengan hasil. Maka fokuslah pada prosesnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan hasil kepada kita. Tapi Allah akan bertanya kepada kita, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat?
Bagaimana kamu berbuat? Apa yang kamu perbuat itu benar atau salah? Itu yang akan Allah tanyakan. Allah tidak akan tanyakan hasil kepada kita. Allah mengatakan di dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Dan kamu juga jangan bertanya kepada Allah apa yang Allah lakukan. Tapi kamulah yang akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu memang diciptakan punya sifat terburu-buru. Dari bayi kita punya sifat itu. Coba lihat bayi itu. Pernah bayi mungkin semuanya ya. Kalau lapar nangis dia. Memaksa ibunya untuk menyusuinya. Memang sifat itu dibawa lahir oleh manusia. Yaitu terburu-buru alias kurang sabar. Maka dari itu ada perintah untuk latihan sabar. Karena sabar itu tidak ujuk-ujuk turun dari langit begitu saja. Wa man tasabbara sabarahullah. Barang siapa yang melatih dirinya sabar, Allah akan beri kesabaran itu. Apalagi manusia punya sifat terburu-buru alias kurang sabar. Sa'urikum ayati. Aku akan tunjukkan kepadamu ayat-ayatku. Fala tasta'jiluni. Maka jangan kamu paksa aku. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kamulah yang akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin tidak ada cobaan yang lebih berat daripada cobaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ada seorang nabi yang diuji dengan ujian yang berat. Ini sangat berat. Ini bisa memungkul mental seseorang sebenarnya. Termasuk ujian yang paling berat ini. Yang Allah berikan kepada seorang nabi. Yaitu Nabi mengabarkan dalam sebuah hadis, di hari kiamat nanti akan didatangkan seorang nabi yang Allah uji dengan satu ujian, yaitu apa? Enggak ada satu orang pun yang mengikutinya. Tidak ada pengikutnya. Padahal nabi ini yang mengutus Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Ini adalah satu ujian yang sangat berat ini. Kita tahu para nabi itu didukung dengan mukjizat, ayat-ayat Allah, wahyu. Tapi Allah menghendaki. Enggak ada satu orang pun yang mengikuti nabi ini, yang dapat hidayah melalui nabi ini. Apakah nabi ini nabi yang gagal? Enggak. Nabi ini enggak gagal. Kalau yang ditanyakan kepada kita nanti adalah hasil, semuanya tentang hasil, maka ini nabi gagal. Kalau yang ditanyakan nanti kepada kita adalah hasilnya, maka nabi ini jelas gagal, karena hasilnya tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Tapi nabi ini tidak gagal. Kenapa? Karena yang Allah tanyakan bukan hasil, tapi apa yang nabi ini lakukan. Dan dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Proses telah dijalaninya sampai akhir. Sampai ajalnya. Maka dia adalah nabi yang sukses. Walaupun tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Nabi Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga tentang Nabi Nuh alaihi salam. Yang Allah ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Salah satunya kisah Nabi Nuh mendakwahi anaknya. Kita tahu anak Nabi Nuh ini tidak beriman alias kafir. Tidak beriman.
Kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat. Yaitu firman Allah, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Itu di detik-detik akhir ketika anak itu terombang-ambing dengan gelombang air banjir. Tapi anak ini bersikeras, dia tidak mau naik ke atas perahu Nabi Nuh, bapaknya sendiri. Hingga akhirnya dia tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah kisah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk menceritakan kisah seorang nabi yang gagal menjadi ayah? Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Apakah kisah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat untuk menceritakan kegagalan seorang nabi menjadi ayah? Apa jawabannya? Tentunya tidak, bukan. Bahkan ini merupakan teladan bagi semua ayah, semua orang tua. Terlepas apapun hasilnya. Apakah prosesnya sudah kita jalani? Atau tidak? Karena yang gagal itu adalah yang tidak berbuat. Orang yang gagal itu adalah orang yang tidak berbuat. Atau dia berbuat tapi yang dia buat salah. Itulah orang yang gagal, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwasanya hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Hidayah ilham wa taufik dan hidayah irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wa taufik adalah hidayah hasil. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian juga hidayah yang kedua yaitu hidayah bayan wal irsyad. Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Ini hidayah proses. Ini yang ada di tangan manusia. Adapun hidayah yang pertama itu bukan di tangan manusia. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kesabarannya kepada kita, terutama di dalam menjalani prosesnya, dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Rapat lurus sawu sufakum tarasu atadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف تكفرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 100